Saat ini kita sedang ada kegiatan rutin kami, regular jam session Jazz Kisoringin tiap hari Senin di Hotel Grand Candi. Notice how I get quiet when there's no one else around. Me and you and awkward silence. Don't you dare look at me. Kalau di sini memang saat kami kumpul-kumpul itu kita intinya belajar bareng. Nah, jadi main musik bareng, terutama ya main musik jazz ya. Terus kami juga sangat terbuka buat orang-orang atau musisi-musisi Semarang yang mau belajar jazz, bisa memanfaatkan komunitas ini untuk belajar jazz bareng-bareng gitu. Tiap hari Senin malam. Mencari tempat untuk mempraktekkan teori-teori yang saya pelajari gitu. Maksudnya basicnya sekolah musik itu atau? Saya ya maksudnya kan belajar jazz itu saya juga les gitu kan, les terus kadang les privat dengan guru-guru jazz gitu kan. Sempat les di Jakarta juga. Jadi kan terus kalau cuma les di kelas tahu teorinya tapi nggak pernah praktek kan percuma gitu kan. Jadi apalagi musik jazz itu tuh musik yang harus dipraktekkan dengan berkomunikasi dengan player-player lainnya gitu. Waktu pertama kali Mas gabung Jazz Kisoringin, waktu itu tahun berapa Mas? Oh, ingat. Waktu itu saya sambil kuliah di Salatiga, ya kan. Jadi selalu nyempetin untuk mampir ke Semarang gitu kan. Kalau setiap hari Senin gitu saya mampir ke Semarang dulu. Mungkin tahun-tahun berapa? 2009, 2010. From the start, confess I loved you, just thinking of you. I know I've loved you from the start. Saya dari teman kuliah di Salatiga. Teman saya itu orang Semarang. Jadi terus saya diajak dolan ke Semarang, bertepatan pas ada jam session kayak gini. Jadi terus ya diajak aja. Saya bilang ada nggak sih komunitas di Semarang gitu. Terus dia bilang ada ya, langsung diajak ngumpul gitu. I'm as helpless as a kid in a tree, and I feel like I'm clean. Saya ada band Absurd Nation itu sekitar tahun berapa itu ya? 2012, 2013 sekitar tahun itu. Nah, waktu itu ya kami langsung berproject gitu, punya project rekaman, punya album gitu. Jadi basicnya jazz gitu kan, tapi kita bereksperimen dengan jazznya itu kita bereksperimen gitu. Jadi dengan gaya-gaya modern lah jazznya. Jazz eksperimental. Ya betul. Nah, tapi ada satu dan lain hal, kesibukan masing-masing ya kan. Akhirnya, alhamdulillah kami juga ketemu lagi. Saya punya grup lagi 2-3 kuartet. 2-3 kuartet. Ya, 2 kuartet. Nah, itu kami rutin bermain di salah satu resto di Semarang gitu. Di mana Mas? Nggak apa-apa. Nah, ada di Bosa, di Marabunta. Gitu. Oh, di Bosa sama di Marabunta. Ya, benar. Wonderland alone, never knowing my right foot from my left, my hand from my. Saya tertarik jazz tuh dari SD kayaknya. SD.
SD saya les gitar awalnya. Les gitar, gurunya itu dari Semarang. Les gitarnya waktu itu di Kudus. Kudus waktu masih kelas 6 SD kayaknya. Nah, tapi saya mengawali dengan belajar gitar klasik. Gitar klasik. Tapi kebetulan gurunya itu sering membawa kaset-kaset jazz di kelas. Nah, saya karena penasaran, kadang-kadang gurunya itu nyetelin gitu. Terus kadang kasetnya saya pinjam, terus saya copy. Dulu kan masih bisa ngerekam, ya, masih zaman kaset pita itu. Nah, dari situ saya suka sekali gitu. Suka dengan awalnya itu saya taunya musik instrumental, pokoknya musik yang nggak ada vokalnya gitu. Nah, saya suka. Gitu. Nah, tapi kesininya terus gurunya bercerita tentang, oh ini namanya musik jazz, genrenya gini. Nah, dari situ mulai dikenalkan referensi-referensi yang lain. Dari SD, SMP tambah seneng kan, tambah malah mengoleksi kaset-kasetnya yang bergenre jazz gitu. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. Dari masnya awal gabung Ya. tahun 2009 terus sampai di 2024 ini kayak gimana Mas? Perkembangannya bagus ya, saya lihat di Semarang itu musisi jazznya banyak banget. Dari yang lebih senior dari saya sampai yang seumuran ataupun yang generasi-generasi yang baru itu banyak banget. Saya lihat juga peminatnya lumayan banyak. Rata-rata mereka sebenarnya penasaran jazz itu gimana sih, nah gitu. Nah itu sebenarnya mereka sudah kenal gaya musik jazz karena kan di Semarang itu lumayan banyak mencetak musisi-musisi jazz yang sudah nasional bahkan internasional gitu. Only game we play. Like sleeping disappear. Jadi sebelum jazz ngisoringin itu pun jazz sebenarnya sudah berkembang. Di Semarang ya? Di Semarang itu sudah berkembang jazz. Saya mengundang teman-teman di Semarang maupun di luar Semarang, bahkan mungkin event besarnya kami ada Lumpia Jazz namanya. Nah, itu Betul. ya jazz ya namanya. Ya betul.
know you've been thinking it. And 2 times you let it slip from your lips. You got too much pride to make any promises, thinking that we got time and you wanna keep it in. I want you out in the pouring rain, I want you down on your knees, praying to God that I feel the same. I'm right here, baby, so please hold me up, tie me down, 'cause I never wanna leave your side. Swear to never let you down, and it's been eating me alive. You can take me home, you can never let me go. Hold me up, and tie me down, down, down. London Sound. The GP will see you now. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Look at me. I'm as helpless as a kitten up a tree, and I feel like I'm clinging to a cloud. I can't understand. I get misty whenever you're near. Kalau dulu tuh masih terkenal ada Kamadatu. Tahu ya, teman. Nah itu Kamadatu. Terus kalau yang senior lagi ada DAC. DAC. Heeh. Jadi di Semarang itu dulu ada juga punya project big band, punyanya big band Bang Jateng. Nah itu lumayan hebat dulu itu, udah sampai main di mana, di nasional lah. Behind me, now you see that I can smile
sebenarnya kalau jazz ngisoringen itu kan apa ya? Jadi sebelum jazz ngisoringen itu pun jazz sebenarnya sudah berkembang. Di Semarang ya. Di Semarang itu sudah berkembang jazz. Jadi kalau musisi-musisi yang lebih senior lagi itu ya termasuk tadi Kamadatu itu ada namanya Mbak Pepi. Mbak Pepi. Itu grupnya ada Om Chandra, di bassnya ada Om Chandra. Terus di drum ada Om Bene. Terus apa lagi ya? Pernah juga ada Agung Yuda. Mas drummer Dewa ya. Ya, itu dulu sempat sama Kamadatu juga. Kalau untuk acara rutin ini kami berharapnya nanti jadi lebih hidup gitu ya. Contohnya bisa ngundang tamu-tamu musisi jazz yang skalanya mungkin lebih nasional atau internasional gitu. Mungkin malah bisa bikin kayak klinik, jazz klinik atau workshop, bisa berbagi gitu. Kayak contohnya minggu lalu kita kedatangan tamu ada namanya tuh Sukma. Dia vokalis jazz yang sekarang berkarir di Singapura, asalnya dari Semarang, dari orang Semarang, Mbak Sukma itu. Gitu. Terus kemarin kedatangan pianis dari Bandung juga, Nadine Adriana. Jadi sebenarnya komunitas jazz Semarang Ngisoringen ini dengan bantuan sosial media juga ya. Itu lumayan tersiar di level nasional. I get quiet when there's no one else. Event besarnya ada Nah, rutin setiap tahun. event besarnya kami ada Lumpia Jazz namanya. Nah, itu Lumpia Jazz ya. Ya betul. That way, I don't need reminders of how you don't feel the same. Oh, the burning pain, listening to you heart pump out some new soulmate. She's so perfect, blah blah blah. Oh, how I wish you'll wake up one day, run to me, confess your love. At least just let me say that. Keberapa ini sekarang ini kalau di Lumpia Jazz terakhir tuh kalau nggak salah, lebih malah. kalau nggak salah, aduh, Setahu masnya aja deh. 10 kayak lebih 10 ya, 10, lebih ya. kayaknya 10 ya. Itu sih Lumpia Jazz itu ya paling Mungkin tahun ini yang ke-11 berarti. 11 ya. Rencana kan Iya. diadakan juga. Tahun ini rencana ada sih. Cuma Iya, ya. bulannya belum Banyak pasti. tahu ya, Ya. dari rapat teman-teman panitia. Diusahakan tetap ada Mas karena itu kayak Syukuran tahunan ya. event betul, tahunan itu seperti syukuran ulang tahun komunitas juga setiap tahunnya. What's a girl to do? Lying on my bed, staring into the blue. Unrequited, terrifying love is driving me a bit insane. Have to get this off my chest. I'm telling you today that when Saya harap saya mengundang teman-teman di Semarang maupun di luar Semarang, bahkan mungkin di seluruh Indonesia ya kan. Jadi mengundang untuk bisa hadir setiap Senin di komunitas kami, bisa ikut meramaikan acara regular jam session. Nah, selalu nantikan juga acara-acara rutin tahunan kami, seperti kita selalu merayakan International Jazz Day juga setiap bulan April gitu kan. Terus nanti kalau di bulan Juli kami biasanya ada Lumpia Jazz gitu. Dan
biasanya kami juga ada acara-acara rutin kan kalau di regular jam session ini kan mingguan, kita punya acara mingguan. Untuk acara bulanan biasanya kami ada acara kerjasama dengan sebuah mall gitu. Nah itu sedang kami usahakan untuk ada lagi. Itu event bulanan. Sedangkan event tahunan kami ada Lumpia Jazz, ada International Jazz Day kayak seperti itu. Nah nanti di luar itu mungkin akan ada acara-acara jazz dari komunitas. Kalau pas kedatangan tamu dari luar kota atau luar negeri, itu mungkin kami juga ada undangan-undangan dadakan yang akan kami siarkan lewat sosial media.